wabarakatuh. Halo Sobat Samawa, dimanapun kalian berada. Senang sekali aku, Ovi, kembali menyapa di program Samawa, sharing bareng mahasiswa. Nah, tempat kita di mana ngobrol santai yang penuh inspirasi bersama mahasiswa yang keren, yang punya cerita dan juga pengalaman yang luar biasa. Nah, episode kita kali ini spesial banget nih, karena kita bakal membahas sesuatu yang mungkin banyak diperjuangkan oleh mahasiswa, yaitu beasiswa. Tapi jangan bayangin perjalanan yang terus mulus ya. Justru narasumber kita kali ini mempunyai cerita yang sangat relate, yang sebelum akhirnya mendapatkan 4 beasiswa sekaligus, dan ternyata ia pernah mendapatkan penolakan sebanyak 12 kali. Bayangin, berkali-kali gagal, tapi tetap mau mencoba sampai akhirnya bisa berhasil. Penasaran gimana prosesnya? Yuk langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Please welcome Kak Aisyah Nurul Aini Ramadhani. Halo semuanya. Halo Kak. Ini dengan Kak siapa Kak? Kak Ovi. Oh, Kak Ovi. Okay. Iya, halo Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget nih. Jujur agak nervous ya. Gak apa-apa, santai aja karena di sini kita bakalan sharing santai ya, Sobat Samawa. Jadi gimana perjalanannya Kak dari rumah mungkin ke kampus ini? Karena aku ngekos sih Kak kebetulan kan jauh ya, anak rantau gitu. Alhamdulillah perjalanan lancar ya. Alhamdulillah ya sahabat Samawa. Nah, senang banget akhirnya bisa ngobrol di Samawa kali ini. Jadi semoga hari ini tuh bisa jadi sesi yang bermanfaat dan bikin teman-teman scholarship hunter jadi makin semangat ya Kak. Amin, amin, amin. Ya, oke. Kita langsung aja nih. Boleh. Boleh langsung aja ya sahabat Samawa. Kita boleh kakaknya perkenalkan dulu mungkin namanya atau lagi sibuk apa nih kali ini? Oke. Sebelumnya selamat pagi apa siang nih Kak? Aduh. Pagi, siang. Siang. Pagi menuju siang ya sahabat Samawa semuanya. Kenalin sebelumnya aku Aisyah Nurul Aini Ramadhani, mahasiswa aktif semester 4 program studi komunikasi dan penyiaran Islam di UIN Syekh Fasil Kediri. Masya Allah, satu-satunya PTKIN di kota Kediri ini. Masya Allah. Nah, kesibukan aku selain jadi mahasiswa juga aktif di beberapa organisasi sih Kak. Kemudian juga freelance, bukan freelance, part time gitu lah di weekend gitu ya. Oh, berarti selain mahasiswa juga berarti ikut part time ya? Iya. Wow, keren banget. Ngajar itu apa ikut part time ya? Itu iya, boleh lah masuk lah ya. Iya, ngajar. Nah, yang di sini yang bikin kita penasaran tuh, kan katanya kakak lulus 4 beasiswa sekaligus nih. Iya, alhamdulillah banget nih. Kan Kak Aisyah pernah gagal sebanyak 12 kali nih. Gimana sih perasaannya kakak waktu itu? Jujur 12 kali penolakan dan kegagalan itu bukan hal yang sedikit ya. Iya. Awalnya tuh jujur masih nangis ya, kayak ya Allah ini aku gagal kayak ya Allah, apakah emang takdir aku tuh gagal terus ya, emang apakah aku nggak semampu itu kayak gitu. Tapi dibalik berkali-kali kegagalan itu, setelah berkali-kali menangis ketika dapat penolakan kayak maaf Anda belum diterima, cari nama di pengumuman namaku belum ada, kayak akhirnya ya udah aku terbiasa. Ya oke, emang aku yang kurang belajar, mungkin aku kurang usaha lebih keras kayak gitu. Oh, berarti ya pasti ada kalanya kita kalau misalkan gagal tuh sedih ya pastinya. Siapa sih yang gak sedih kalau ditolak kayak gitu ya. Pasti sih, kayak nari nama-nama ternyata belum masuk. Tapi yang bikin kakak tetap keep going atau terus mencoba nih Kak, padahal udah berkali-kali ditolak. Betul banget. Kalau alasan aku sendiri sih jujur in this ekonomi ya, siapa sih Kak yang nggak mau kuliah gratis, siapa sih yang nggak pengen ngebanggain orang tua dengan achievement yang kita kasih kayak gitu ya. Makanya kayak aku tuh terus usaha kayak gitu, apalagi dulu sebetulnya aku tuh pengen banget kuliah di Surabaya, dan orang tua aku emang memperbolehkan buat kuliah di Surabaya, tapi syaratnya kamu harus bisa kuliah dengan biaya sendiri. Nah makanya saat itu aku mulai dari kelas 12 awal tuh udah effort banget gitu loh buat looking for many scholarship kayak gitu. Makanya aku berusaha terus meskipun gagal berkali-kali kayak gitu ya, meskipun akhirnya berkuliah di UIN ini ya, UIN tercinta kita, karena saat itu setelah 9 kali kegagalan itu
di bulan Agustus kayaknya. Jadi tuh kampus-kampus udah tutup kayak gitu. Akhirnya memilih kuliah di sini kayak gitu. Berarti emang udah ada goals gitu. Iya, Jadi betul punya banget. tujuan yang akhirnya kita terus berusaha gitu Iya, ya. betul banget. Nah Kak, menurut Kakak nih kegagalan terbesar selama proses berburu beasiswa itu apa? Kayak apakah karena esainya atau interviewnya atau bahkan faktor lain? Kalau menurut aku sendiri sih Kak, kegagalan aku faktor terbesarnya itu karena kurangnya mentor. Jadi kalau kita daftar beasiswa, sebenarnya kita tuh emang butuh mentor dari awardee batch sebelumnya. Kayak apalagi untuk pemula, pasti kalau swipe kampus semuanya, sobat kakak media semuanya, kalau mau cari beasiswa itu pasti bingung kayak mulai daftarnya dari mana, terus bikin esai yang baik itu kayak bagaimana, interview yang baik itu bagaimana, dan beasiswa itu juga dia tuh punya kriteria khusus untuk penerimanya. Jadi kalau kita nggak survei, nggak tanya-tanya sama awardee sebelumnya, itu jujur emang susah banget kayak gitu. Aku merasa kurang bimbingan sih kayak saat itu. Apalagi aku mungkin di pesantren ya, keterbatasan gadget, akses ke media sosial kayak gitu sih Kak. Oh, jadi kadang-kadang untuk kita pemula kadang-kadang bingung gimana sih caranya kayak pengen ikut beasiswa ini tapi bingung awalnya tuh harus gimana gitu kan Betul. ya. Kayak mulainya tuh gimana gitu. Terus kayak dari 12 kali kegagalan itu nih Kak, perjalanan yang paling berharga menurut Kakak apa? Perjalanan menurut aku yang paling berharga saat itu beasiswa pertama aku. Jujur aku nggak expect dari 18.000 pendaftar aku masuk ke 20 besar dan berkesempatan untuk final offline saat itu di Surabaya dan di Trawas selama seminggu. Jadi itu beasiswa namanya beasiswa Mahagora ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu apa ya, Mayasi, jajaran Mayasi, pokok dari PT-nya itu. Jadi dari 18.000 itu diambil 20 orang. Itu benar-benar first experience aku daftar beasiswa. Dan ya walaupun endingnya gagal sih di sana, cuma diambil 4 peserta terbaik. Jadi dari 18.000 itu cuma diambil 4 dan aku nggak menjadi salah satunya. Itu memang menurut aku patah hati terbesar aku karena dia tuh offline Kak, seleksinya offline, apalagi kita tuh camp seminggu di Surabaya, di Trawas kayak gitu. Oh, tapi keren sih Kak. Ya, Maksudnya kan dari 18.000 orang Kakak masuk ke 20 orang terbesar. Berarti terkeren berarti ya maksudnya. Alhamdulillah. Dapat beasiswa 4 nih. Boleh di-spill gak sih beasiswanya mungkin apa aja dan apa aja yang paling berkesan dari masing-masing pengalaman itu? Oke, jadi beasiswa pertama aku dapetin setelah kegagalan ke-10. Jadi percobaan ke-11 itu aku baru dapetin beasiswa pertama aku. Namanya beasiswa wakaf produktif, itu dari yayasan wakaf produktif gitu lah. Jadi dia tuh kayak wakaf, badan wakaf, tapi dia memberi beasiswa. Itu alhamdulillah aku dapat di bulan Agustus. Jadi aku sebelum BBAK, ingat banget itu aku keterima sebelum BBAK. Alhamdulillah. Kemudian beasiswa kedua aku dapetin di semester 3, yaitu beasiswa bintang mandiri. Ini teman-teman ya, jaketnya aku pakai dari Mandiri Amal Insani. Kalau teman-teman tahu Mandiri Amal Insani itu dari Lasnasnya Bank Mandiri seperti itu. Dan beasiswa ketiga aku, alhamdulillah kemarin aku mengajukan ke kampus beasiswa prestasi non akademik. Jadi alhamdulillah kampus kita itu memfasilitasi kayak memberikan reward buat teman-teman yang punya prestasi dalam bidang non akademik maupun akademik, minimal di tingkat provinsi maupun nasional. Alhamdulillah kemarin aku dapat juara 3 nasional Musabaqah Syarhil Quran di Malang kayak gitu, dan aku ajukan, alhamdulillah dapat potongan UKT dari yang awalnya 2.500.000 cuma 400.000, tapi itu cuma 1 semester sih. Itu kemudian yang terakhir ini baru aja kemarin dari Rashid Rizal Scholarship kayak gitu. Alhamdulillah. Wow, keren. Tapi kan kayak dari beasiswa itu kadang-kadang ada minimal IPK nih Kak. Betul banget. Terus banyak juga kayak mungkin mahasiswa-mahasiswa yang minder gitu karena IPK-nya mungkin gak sebesar itu atau prestasinya yang biasa aja. Nah, menurut Kakak nih, apa yang benar-benar menentukan peluang lolosnya kita mendapatkan beasiswa? Kalau dari aku sendiri ya Kak Ovi, peluang yang menentukan kita lolos beasiswa itu sebenarnya bukan dari prestasi ataupun IPK. Emang sih prestasi dan IPK itu mempengaruhi, tapi yang paling mempengaruhi adalah impact. Sejauh mana impact yang udah kita kasih. Kayak ketimbang IPK, pengalaman organisasi, volunteer kalian tuh jauh lebih mempengaruhi penilaian ketimbang dari prestasi sendiri itu. Kayak gitu. Oh iya, soalnya mungkin kayak salah satu pendiri beasiswa kadang-kadang butuh kita untuk bersosialisasi. Betul, kayak mereka kan pasti butuh feedback ya. Jadi kayak apa sih yang bisa kita kasih ke mereka kayak gitu, kayak bukti kalau selama ini kita tuh udah ngasih impact kayak gitu Kak. Oke. Jadi untuk teman-teman yang kakak media, jadi IPK atau prestasi itu tidak terlalu berpengaruh
ya, tidak menjadi mungkin faktor kita utama. banyakin volunteer ya Kak ya, Betul, dan kayak bersosialisasi. nggak harus volunteer sih Kak, penting impact. Nah, Heeh. sejauh ini impact apa yang udah Kakak kasih? Nih, selain nilai akademik nih Kak, skill apa yang menurut Kakak paling penting untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi beasiswa, mungkin selain impact atau Skill dalam menulis Skill. esai sih Kak, jujur Iya, ya. jujur. Esai itu merupakan syarat utama, pasti nggak semua sih sebenarnya, tapi pasti dalam beasiswa itu ada yang namanya esai, kalau nggak motivation letter. Nah itu kayak menggambarkan sejauh mana diri kita kayak gitu. Terkadang kita tuh terlalu fokus kalau nulis esai itu Kak, terlalu fokus kayak ngejabarin tentang diri kita aja, prestasiku selama ini apa aja kayak gitu, padahal enggak kayak gitu loh. Intinya kita harus tahu metode nulis esai yang benar kayak gitu. Oh, berarti biar soalnya kayak dari esai itu kesan pertama itu didapatkan Betul kali ya kan? banget. Jadi tim dari beasiswa tuh tahu oh kita orangnya kayak gini, dia cocok gak sih sama value yang kita miliki kayak gitu. Oke. Terus juga kan kakaknya suka ikut organisasi juga ya? Ya Terus alhamdulillah. volunteer, berbagai kegiatan pengembangan diri. Nah, kayak pengalaman itu tuh kan membantu dalam proses seleksi juga kan ya Betul Kak ya? banget, betul. Nah, kalau misalkan ngomongin masalah nulis esai nih Kak, Betul boleh banget. di-spill gak sedikit Kak gimana cara menyusun esai yang bisa menarik perhatian reviewer? Oh betul, jadi gini Kak, nulis esai buat narik perhatian reviewers tuh kita pakai namanya START method. Jadi antara masa lalu, masa depan, dan apa yang kita lakuin sekarang dia tuh harus relevan kayak gitu. Contohnya aja, kalau aku dalam nulis esai, aku sebagai anak komunikasi dan penyiaran itu kan identik sama dakwah ya, alhamdulillah. Jadi kayak masa lalu aku apa sih yang relevan dengan goals aku dakwah ini, kayak oh dari dulu aku jadi anak pesantren kan relate ya, kayak kalau mau jadi pendakwah. Kemudian di masa depan tuh aku mau nyebarin agama Islam melalui contohnya saja melalui akun media sosial kayak gitu. Nah kemudian kalau yang di masa sekarang kan aku sebagai mahasiswa komunikasi penyiaran Islam, jadi kan relate antara masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Jadi intinya tuh dia harus relate kayak gitu. Harus berkesinambungan Iya, betul biar banget. kelihatan kalau kita tuh oh berarti emang potensinya di Iya sini. betul, Biar kita tuh udah punya plan yang jelas kayak gitu. Oke. Terus itu sih Kak, lebih tonjolin ke apa yang bisa kita kasih, gak usah ditonjolin kayak aku udah dapat prestasi ini semua sampean semua Kak Ovi sebutin kayak gitu ya. Jadi cukup kalau nanti aku keterima tuh aku mau ngasih impact apa sih kayak gitu. oh jadi lebih ke kayak oh, aku bisa gini loh kalau misalkan kamu menerima aku gitu kali iya, ya. betul Nah, banget. nih kalau interview beasiswa nih Kak, ada tips gak supaya kayak biar gak gugup gitu loh, Oh, iya. bisa jawab pertanyaan dan juga kita bisa percaya diri juga kayak kakaknya Iya, ini. betul banget. Kalau interview beasiswa tuh lebih sering latihan sih Kak. Kan banyak banget ya kita bisa cari di sosial media, di TikTok, IG kayak tips-tips wawancara beasiswa itu udah banyak banget yang share. Nah kalian tuh coba cari cara jawabnya yang betul gimana. Nah kalian catat, kalian hafalin, sering-sering latihan. Kalau aku sih biasanya di depan kaca atau direkam sendiri kayak aku ngomong. Oh jadi seakan-akan aku di interview kayak gitu. Kan kebetulan sejauh ini lebih sering interviewnya online ya. Jadi kayak biar terbiasa gitu ngadep kamera sama interview. Insya Allah udah nggak grogi sih. Terus biasain enjoy sama ngomong tuh sama senyum kayak jadi kalian tuh jangan tegang-tegang kayak gitu Kak Ovi. Sobat sama boleh dipraktekkan langsung ya. Banget. Apalagi sekarang udah era digital, TikTok, Instagram itu kita bisa banyak mencari info tentang kayak gimana sih caranya biar gak gugup ataupun Betul banget. kita percaya diri. Nah, tapi kakak kan kayak udah keren banget nih dapat 4 beasiswa, maksudnya kayak organisasi tetap jalan, kuliah tetap jalan. Pernah gak sih kakak kayak ngerasa ingin menyerah ataupun berhenti mencoba gitu, terus gimana cara kakak bangkit lagi ya? Kalau merasa ingin mencoba, ingin menyerah tuh sebenarnya berkali-kali sih Kak, kayak ya Allah capek banget udah gagal segini, apalagi ternyata setelah aku mengalami 10 kali kegagalan atau aku mencoba mendaftar lagi tuh oh ternyata nggak semudah itu, ternyata aku masih gagal lagi kayak gitu. Ternyata aku belum expert amat ya kayak gitu. Kayak jujur capek, apalagi dengan kegiatan beasiswa aku yang sebelumnya kan emang jauh udah cukup banyak ya, jadi teman-teman kayak kita tuh bakal rutin itu ngikutin mentoring kayak gitu loh, Zoom tiap minggu dengan project-project dan penugasan yang banyak. Terus di samping mau cari sambilan scholarship lain kayak gitu. Kalau dari aku sih tips kalau capek emang kita harus break dulu ya, kita harus kasih jeda dulu. Terkadang aku bisa banget itu tiap bulan cari beasiswa dan daftar beasiswa, tapi pernah itu sampai 1 semester gak nyari beasiswa sama sekali karena emang lagi fase burnout ya. Kayaknya emang umum banget gak sih Gen Z burnout kayak gitu, apalagi di tengah
kuliah, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lain yang sangat banyak. Intinya Iya. ambil jeda kayak gitu ya. Oh iya sih, kayak kita juga, aku juga beberapa kali kan kayak Iya. burnout, kayak kesannya tuh lebay, tapi emang Iya, setiap kenyataannya, orang tuh pasti ada masanya gitu betul loh, saya banget. pemirsa Kakak Media. Terus nih Kak, menurut Kakak, apa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh para pejuang beasiswa? Kesalahan yang paling sering dilakukan kalau aku sendiri justru nggak maksimal di tahap awal. Jadi orang-orang tuh seringkali menyepelekan di tahap administrasi. Emang sih kayak administrasi cuman melengkapi berkas-berkas ini dan terkadang juga ada esainya. Nah, kadang ngisi G-form. Nah, kayak esai-esai pertanyaan di G-form itu. Nah, seringkali itu orang-orang kayak nyepelein udah isi sekenanya, padahal malah justru di administrasi ini tuh yang jadi penentu kita bakal lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak kayak gitu. Terus kita tuh juga nggak nge-save, nggak nyimpen jawaban-jawaban kita yang udah kita submit di G-form kayak seharusnya. Jadi ketika kita di interview, reviewers itu bakal baca apa yang udah kita tulis di G-form. Nah, relevan nggak sih sama apa yang kita omongin waktu interview kayak gitu sih Kak. Oh jadi biar yang dia tulis sama yang diomongin itu sama gitu Betul tujuannya. banget. Jangan kayak di essay nulisnya apa, jawabnya apa. Betul, Kan betul. kesannya kelihatan banget gimana gitu ya. Terus nih Kak, kalau ada mahasiswa yang baru ingin daftar atau baru mulai nih, 3 hal pertama yang harus dipersiapkan apa? Pertama, kalian harus ngincar beasiswa, kalian harus tahu beasiswa apa dulu yang mau kalian daftar. Jadi aku daftar beasiswa Bintang Mandiri ini kan syarat minimalnya semester 2 saat itu. Nah, aku ngincar ini dari kelas 12. Jadi ketika kita tuh udah ngincar dari hampir 1 tahun ya bahkan, kita tuh udah prepare, oh syaratnya ini, dan kita tuh bisa menyesuaikan diri kita biar value yang kita miliki sama kayak value yang dimiliki beasiswa yang akan kita daftar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kak Ovi, kita tuh usahain buat nyari mentor. Jadi kalian harus reach out awardee beasiswa selanjutnya. Kalian minta tips and trick, kemudian minta bimbingan baik-baik lah, intinya kayak gitu. Terus yang ketiga tuh perkuat doa sih kayak gitu. Iya sih benar. Semuanya kita harus usaha, tapi doanya juga jangan Betul lupa. banget. Nih Kak, terakhir nih, target atau mungkin mimpi Kakak ke depannya setelah mendapatkan berbagai kesempatan dari beasiswa ini tuh apa? Target aku ke depannya jujur, jadi aku benar-benar merasakan impact sebagai scholarship awardee, merasakan impact banget sebagai penerima beasiswa, bisa melanjutkan kuliah, bisa dapetin berbagai opportunities ini. Nah, makanya aku pengen banget suatu saat di masa depan aku punya target, aku pengen kalau sekarang aku menjadi penerima, suatu saat aku pengen banget menjadi pemberi. Aku pengen banget ngasih beberapa anak-anak yang memiliki mimpi untuk melanjutkan pendidikannya agar dia itu bisa mengakses pendidikan dengan lebih baik lagi kayak gitu Kak. Jadi aku pengen impact dari beasiswa ini nggak cuma berhenti di aku, tapi juga bisa dirasain oleh orang lain juga kayak gitu. Keren banget Kak. Berarti Kakak tidak mau menjadi penerima saja, berarti di masa depan Kakak pengen memberi juga ya. Jadi pemberi. Soalnya kita sebagai penerima sudah merasakan bagaimana merasa terbantu oleh beasiswa itu. Ya. Makanya kita pengen membantu juga di masa depan ya. Wah, gak kerasa banget nih, kita udah ngobrol banyak hari ini, kayak oh my God. banyak banget yang kita dapetin gitu lah. Nah, dari cerita Kak Aisyah ini, kita belajar kalau perjalanan menuju beasiswa ternyata bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang terus mau belajar dan juga mencoba ya. Bayangin aja nih, 12 kali gagal bukan jadi alasan untuk berhenti, justru jadi proses mengantarkan Kakak Aisyah sampai akhirnya lolos 4 beasiswa sekaligus. Nih, sebelum kita tutup, boleh gak Kak kasih satu pesan lagi untuk teman-teman mahasiswa mungkin ya, yang mungkin hari ini lagi nunggu pengumuman atau lagi revisi esai, bahkan lagi baru menerima email penolakan nih Kak, boleh pesannya? Kalau pesan dari aku, gak ada yang gak mungkin kalau kita mau usaha. Jadi kegagalan itu bagian dari proses. Kalau teman-teman ngerasain kegagalan itu normal banget. Jadi coba terus sampai kita berhasil. Karena kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan kayak gitu teman-teman. Jadi emang terkadang kita harus merasakan berbagai macam kegagalan terlebih dahulu biar tahu tuh rasanya berjuang tuh kayak gimana kayak gitu. Iya sih bener banget. Kayak soalnya gak semua perjalanan itu mulus terus. Betul ya. banget. Kita harus terus mencoba dan berusaha lebih baik dari yang sebelumnya. Nih, Masya Allah keren banget ya Sohib Samawa. Kayak kalau ada satu hal nih yang bisa aku gambarin atau bisa kita bawa pulang dari sesi kita hari ini, mungkin penolakan bukan akhir dari perjalanan, tapi bagian dari proses bertumbuh.
Nah, setiap esai yang direvisi, setiap interview yang gagal, dan setiap email penolakan bisa jadi bekal untuk kesempatan kita yang lebih besar di masa depan. Nah, jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut gagal, karena siapa tahu kesempatan berikutnya adalah kesempatan yang mengubah hidup kalian. Terima kasih banyak untuk Kak Aisyah yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi cerita. Sangat inspiratif ya buat Masya Allah. pemirsa Samawa hari ini. Dan buat pemirsa Samawa, semoga cerita hari ini menjadi pengingat bahwa setiap orang punya waktu berhasilnya masing-masing. Jangan ngelihat kayak orang itu udah berhasil, kok aku gagal terus. Betul. Tapi ada kalanya kita juga bakalan berhasil di waktu yang tepat. Sampai jumpa di episode Samawa berikutnya. See you and keep going. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.